Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yes, pokoknya tiada hari kita tanpa mengucap alhamdulillah. Itu menandakan kita sebagai muslim bersyukur dengan apa yang diberikan untuk kita ya. Tentunya untuk para petani kita semangat sekali juga untuk beraktivitas. Mungkin saya juga harus begitu dan memang harus begitu juga ya. Nah, oke kawanku. Nah, kita kembali mereview tanaman ubi jalar saya yang kemarin di saat usia 54 HST saya pupuk ya. Kemudian setelah 2 minggu kita melihat kondisinya ya. Yang kemarin setelah itu ya, kalau tidak salah video yang saya tampilkan di tanggal 13 Mei yang lalu. Nah, jadi ditambah 2 minggu usianya 54 tambah 14 ya, berarti 68 HST ya. Seperti ini kondisinya setelah 2 minggu saya pupuk dengan sistem kita sebar atau kita tabur acak kemudian digoyang-goyang biar jatuh tidak berada di atas tanaman. Nah, ini buat kawan-kawan bisa melihat membandingkan videonya tanggal 13 Bang Heri ya ini ya. Nah, ini setelah kondisinya before afternya seperti ini ya. Kemarin saat saya videokan pupuk itu kan tidak ada ya yang namanya pupus, itu sangat jarang sekali karena memang nutrisi ini wis entek ora kebagian akhirnya disusul pupuk di usia kemarin itu di 54 HST ya. Nah, kondisinya sekarang, nah ini pupusnya sudah banyak sekali ya. Nah, ini untuk agendanya memang saya lebih rimbunkan. Kemudian ini nanti akan saya jadikan indukan semuanya untuk varietas Red Casdo 2 ya. Jadi makanya di kemarin itu di usia 54 hari baru saya pupuk ya. Nah, untuk umbinya seperti apa nanti kita review bareng-bareng ya. Nah, ini kita ngecek aja tidak ada yang namanya gosong ya, seperti yang saya janjikan kemarin. Metodenya setelah kita tabur kan pasti ada yang masih ketinggalan yang godongi lur. Nah, kemudian goyang-goyang akhirnya jatuh. Nah, ini kita bisa menyimak hasilnya seperti ini ya. Tidak ada yang namanya daun gosong ya. Jadi aman ya. Walaupun gosong sebenarnya ya enggak ngaruh ya. Mungkin kan cuman bercak-bercak saja karena kejatuhan itu. Tapi ya kurang sedap dipandang mata ya. Ini abaikan kalau kita melihat rumput ya. Iki jajakane Bang Heri ngajak resikan lek enek sing ngene iki ya jadi yes biene. Sing penting umbine sudah bagus gitu aja. Mantap ya. Nah, ini rumput enggak mengasalah karena usianya sudah wis 2 bulan lebih ya. Atau 68 hari pasca tanam ya. Setelah 54 kita pupuk kedua ya. Ini lahan subur, jadi pemupukan bisa kita lakukan itu ya di usia 1,5 bulan atau mungkin sampai 50 hari, tapi ini kemarin di 54 baru saya pupuk. Nah, karena ini nanti akan saya jadikan sebagian besar untuk umurnya, ini nanti akan saya jadikan umur lebih dari biasanya ya. Biasanya 3 bulan sudah saya panen pasti, ini nanti akan saya tambah karena insya Allah ada event tentang ubi jalar. Ini Bang Heri akan mengingatkan ini, moga-moga sido ya. Lek sido ya alhamdulillah, lek sido ya rapopo panennya tambah gitu aja ya. Nah, oke kawan, 2 minggu pasca pemupukan kedua, yang jelas ubi jalar itu akan menjadi lebih rimbun. Nah, pupus-pupus tumbuh kembali. Nah, kenapa kok baru direview ya? Kemarin janjinya 2 minggu lagi didelok ya rapopo biasa. Ya karena untuk pembuktian saja ya, setelah 2 minggu dipupuk itu seperti apa. Nah, ini hasilnya before afternya Anda bisa menyimak di video tanggal 13 yang saya unggah di layar yang sama setelah hujan kemarin ya. Ada yang masih tergenang. Nah, ini lokasinya sama ya. Ini memang ini ya. Jadi setelah kita pupuk 2 minggu kemarin umbinya sudah lumayan agak besar. Kita lihat hari ini seperti apa umbinya di usia setelah pemupukan kedua. Nah ini retakannya kayaknya nggak ada ya, tapi ya belum tentu umbinya itu belum kelihatan karena barusan hujan ya. Tapi alhamdulillah 3 hari ini sudah nggak ada hujan lagi, aman. Nah nih, nah pokoknya nggak gede aku wani dijewer woy. No beneran loh, ini besar banget woy. Nah ini untuk varian Red Casdo memang idola tenan.
besar sekali. Ini sudah layak jual, tapi kemarin agendanya memang saya tambah usianya, ya nggak apa-apa, nggak tak tambah, yes. nggak dipanen ya, kita timbun aja ya. Ini dengan kondisi batang daun tanpa menjalar, tanpa ada nyakar ya. Nah seperti ini istimewa banget. Nah lek sing jenenge istimewa yus banyak yang dicari ya. Istimewa dari ini usia panen relatif pendek, produknya melimpah, kualitas rasa manis, dan ya yang jelas perawatan lebih mudah ya. Nah kita ngecek aja secara acak ya, ini nanti kayak apa umbine setelah 2 hari. Nah 2 minggu kita lakukan pemupukan kedua. Nah di pemupukan kedua ini efeknya kayak gini loh ya, walaupun hanya kita tabur secara acak ya, karena sudah menjalar itu kemana-mana akarnya, kita biarkan, kita tabur, hasilnya gini, langsung tumbuh tunas-tunas baru. Nah ini spek istimewanya kalau tumbuh itu dari bagian dekat umbi ya. Contohnya kayak gini, ini ada spek yang superan untuk kita tanam. Nah apalagi sudah ada akar sedikit seperti ini jadikan indukan akan lebih optimal lagi tentang penambahan pupuk itu tadi ya, lebih optimal lagi deh ya kayak gini. Nah kita ngecek aja ya ini. Nah ini sudah kelihatan, besar kecilnya belum tahu. Nah ini alhamdulillah sudah mulai agak reda hujannya ya. Nah seperti ini, wah ini besar-besar loh. Nah ini sudah siap juga sebenarnya untuk segi ukuran, sudah masuk standar kelas ovenan ya sebenarnya. Tapi untuk saya ini, saya pending dulu untuk pembesaran ubi lebih lagi ya. Di samping karena stok di rumah masih juga untuk yang usia panen lebih wajib dipanen dulu itu masih ada, dan ini harus kita pending dulu biar tambah gede, tambah istimewa lagi ya, seperti itu. Hasilnya pokoknya mantap nanti. Nah kita timbun aja untuk yang barusan saya korek. Yuk kita jalan lagi ya. Pokoknya hari ini saya ngecek aja setelah 2 minggu pasca pemupukan kedua. Nah ini lagi ya. Nah ini memastikan aja untuk umbinya itu merata atau enggak, karena untuk tingkat perimbunan di lokasi saya ini hampir sama ya. Nah ternyata umbinya sama, bagus ya. Nah ini tidak mengecewakan. Nah ini varian Red Kasdu memang super bagus sekali. Nah ini umbinya sudah besar, layak untuk kita kembangkan terus ya. Nah, sekali lagi nih adalah varian Red Kasdu. Pokoknya varian lek wis kadung jadi idola ya, pokoknya ya tetap kita kembangkan terus ya. Di samping ubi-ubi yang lain. Nah, mantap ya, alhamdulillah. Nah ini Red Kasdu idolaku. Nah ini yang bagian atas kita sepil bareng ya. Ini usianya baru sekitar 40 hari untuk tanaman ubi cilembu madu. Saya menanamnya hanya 4 lajur sekitar 500 batang. Lainnya sisanya tetap Red Kasdu 1 sama Red Kasdu 2. Nah ini ada yang terjangkit kena penyakit ya, ini kayak nah ini harus kita hilangkan aja, jauhkan dari lahan. Ini penyakit yang menular nih, karena adanya infeksi jamur yang jelas. Jamur apa ya raro. Jamure wis ra ketok. Ya kita harus jauhkan dari lahan kita ya. Ini hanya untuk antisipasi kalau menjangkit lagi ya. Oke. Nah, untuk kawan-kawan itu tadi ya, hanya pengecekan yang saya lakukan hari ini untuk Red Kasdu 2 di usia 68 hari. Kemudian kita nanti ngintip saat panen ya, karena suasana sore ini Bang Heri arep mulai mau pulang ya, pulang kampung. Kampungnya nggak jauh, cuman dari lahan ini 10 menit perjalanan ya. Ini jalan ngambil sendal. Nah sambil menikmati suasana sore ya, seperti ini ya. Nah ini sudah hampir panen. Memang pemupukan kedua kategorinya telat karena sudah dilakukan pada 54 HST, tapi ya rawan salah. Untuk pengembangan ini bisa menjadi ya inspirasi lah pokoknya gitu ya. Jadi aman-aman saja. Nah ini yang kemarin susulan ya ini gini, yang bagian bawah yang seperti ini juga masih usianya sekitar 36 hari. Nah ini semua varietas Red Kasdu ya. Nah ini dari atas sampai bawah. Ini mayoritas sekarang ini yang saya kembangkan adalah Red Kasdu 12, ada Gemoy 1, 122, Pelangi, dan juga ada yang terbaru
si bidong ya. Si bidong masih terbatas banget ya untuk bibitnya juga, masih pengembangan dengan hasil yang memuaskan. Oke, kawan, sekilas saja itu tadi yang perlu saya sampaikan, pengecekan tentang ubi jalar setelah 54 HST di pupuk kedua, jeda 2 minggu, hasilnya tanamannya seperti itu tadi ya, hasilnya memuaskan sesuai dengan harapan. Moga aja nanti saat panen aman, tidak ada kendala hama tikus atau yang lain ya, semoga aja gitu. Dan jadikanlah hari ini hari yang terbaik untuk kita semua. Berawal dari nol kita bisa jauh terbang tinggi. Kuwi nek burung ya dari nol. Ya kalau kita petani ya dari nanam, mulai penggarapan lahan, perawatan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, di 3 bulan kita panen, hasilnya seperti apa. Moga aja sesuai dengan harapan untuk kita semuanya. Salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.